Jamaah sholat subuh Wassalam al-muttaqin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita menyaksikan masjid kita, mushola kita, jamaah subuhnya seperti hari-hari ini, rasanya gimana? Rasanya senang banget, enak di hati. Kita doain semoga Allah selalu menganugerahkan keistiqomahan untuk kita semua. Istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah melaksanakan sholat tarawih alias qiyam Ramadan sepanjang Ramadan, istiqomah berjamaah subuh dan waktu-waktu yang lain sepanjang hayat, istiqomah melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang lainnya. Istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, itulah yang akan menentukan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah. Rasul sudah menegaskan itu. Afdalul umur adwamuha wa in qalla. Hadis hasan, ada yang menilai sahih. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik amal ibadah adalah yang kontinu, yang istiqomah walaupun kuantitasnya nggak banyak. Istiqomah sholat subuh, begitu salam pulang, itu masih lumayan. Selalu berjamaah salam pulang, jamaah salam pulang, itu lumayan. Daripada kadang jamaah seringnya tidak. Dari keistiqomahan itulah nantinya Allah akan tambahkan hidayah Allah yang lain, taufik Allah yang lain. Kalau awal-awalnya mungkin salam pulang, selanjutnya mau duduk bentaran, bareng-bareng berzikir, melaksanakan sunnah Rasul. Dan istiqomah Allah perintahkan tidak hanya untuk kita, melainkan bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun oleh Allah diperintahkan untuk istiqomah. Di surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka istiqomahlah engkau wahai Rasul sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dan juga semua orang yang mengikuti engkau. Rasul diperintahkan istiqomah, kita yang ikut beliau pun diperintahkan juga untuk istiqomah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, satu nikmat besar yang hari ini sudah Allah anugerahkan pada kita, nikmat panjang umur hingga kita memasuki Ramadan. Ramadan yang bulan agung, bulan yang di dalamnya mengandung banyak kebaikan-kebaikan. Di hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasul menyampaikan pidato di akhir Sya'ban, di awal Ramadan. Awal kalimat yang beliau ucapkan, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak. Wahai manusia, sungguh Allah telah berikan kalian naungan berupa bulan yang agung, bulan yang mengandung banyak kebaikan-kebaikan.
Jadi kita diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk masih merasakan Ramadan 1444 Hijriah. Ini harus kita syukuri. Di dalam bulan Ramadan ada perintah Allah yang berulang setahun sekali. Perintah puasa Ramadan. Ada juga perintah qiyam Ramadan yang selanjutnya oleh para ulama dimaknai sholat tarawih. Walaupun sebetulnya Rasulullah dan para sahabat yang hidup sebelum Umar ibn Khattab jadi khalifah, yang selanjutnya wafat, itu tidak mengenal istilah sholat tarawih. Kalau kita cari hadis-hadis sabda Rasul yang menyebut sholat tarawih, tidak akan kita temukan. Tapi dalam kitab-kitab para ulama ketika membahas perihal sholat tarawih, dalilnya man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa mendirikan sholat Ramadan, itu menunjukkan bahwa qiyam Ramadan yang ada dalam hadis Nabi, yang disabdakan oleh Nabi, maknanya tiada lain sholat tarawih. Ada selanjutnya nanti syariat Allah yang juga berlaku setahun sekali, membayar zakat fitrah. Syariat Allah yang terdiri dari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, baik perintah wajib ataupun sunnah, larangan haram ataupun makruh, baik itu dalam perkara ibadah, munakahat, muamalat, dan jinayah. Semua syariat Allah tidak ada satupun yang tujuannya untuk menyusahkan kita. Tidak ada satupun yang tujuannya untuk memberatkan kita. Tidak ada. Ini wajib kita yakini. Kalau ada di antara kita yang masih merasa puasa sebagai satu hal yang memberatkan, padahal kondisi kita sehat, kita juga tidak sedang musafir, kok kita merasa puasa adalah perintah Allah yang berat, ini ada berat, padahal tidak ada satupun perintah Allah, tidak ada satupun syariat Allah yang tujuannya untuk memberatkan kita. Kok kita merasa itu masih berat, menyulitkan? Ada masalah dalam keimanan kita. Wajib kita yakini tidak ada satupun syariat Allah, tidak ada satupun perintah Allah yang diturunkan, disampaikan, disyariatkan untuk memberatkan kita, untuk menyulitkan kita. Karena hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat terakhir surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-ayat. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam melaksanakan perintah Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian mengikuti agamanya. Kita menjadi muslim, menjadi mukmin, ini mungkin keinginan orang tua kita, tapi yang pasti ini adalah kehendak Allah. Walaupun orang tua kita kiai, ulama, habaib, walaupun orang tua kita nabi, menginginkan kita menjadi muslim mukmin, kalau Allah nggak inginkan, jadi muslim mukmin atau tidak? Tidak akan. Yang akan terwujud adalah keinginan Allah. Nabi Nuh pasti menginginkan seluruh putra beliau menjadi muslim mukmin. Ternyata Allah tidak kehendaki untuk Kan'an.
Nabi Lut pasti inginkan istri dan anak-anaknya muslim mukmin. Ternyata Allah tidak kehendaki untuk istri beliau. Asia pasti pengen suaminya menjadi seorang muslim mukmin. Fir'aun, ternyata Allah tidak kehendaki suaminya tetap kafir. Kita menjadi muslim mukmin ini pilihan Allah. Yang pasti pilihan Allah. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian menjadi muslim mukmin. Ini harus kita syukuri. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah tidaklah menetapkan syariat, tidaklah menetapkan perintah-perintahnya dalam agama untuk memberatkan kalian, tidak. Ini harus kita yakini. Memang kita seluruh manusia tidak selamanya muda, pasti akan beranjak tua. Kondisi kesehatan kita tidak selamanya maksimal. Ada kalanya kita sakit walaupun masih muda. Ketika kita dalam kondisi tidak normal, kita sedang sakit, mungkin puasa terasa berat. Bahkan dalam kondisi tertentu, sholat, berdiri, rukuk, sujud, itu pun berat. Dan Allah sudah secara resmi memberikan jalan keluar. Siapapun kita yang dalam kondisi darurat, apakah itu sakit, apakah itu sedang musafir, melaksanakan sholat, Allah berikan aturan khusus. Demikian halnya puasa, Allah berikan aturan khusus. Karena sakitnya kita nggak kuat puasa, silakan untuk tidak berpuasa. Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayat. Puasa yang diwajibkan itu adalah ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Faman kana minkum maridun, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, siapa saja di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam safar, dalam perjalanan, lalu memilih untuk tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, wajib mengganti di hari-hari yang lain. Enggak cuma yang sakit dan yang musafir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, buat kita-kita yang udah sepuh, udah tua banget, udah lemah, makan aja nggak bisa sepiring, cuma beberapa suap tapi harus sering. Orang yang kayak gitu nggak bisa puasa. Allah pun berikan secara resmi jalan keluar, fidyatun ta'amu miskin. Nggak usah puasa, udah cukup bayar fidyah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sakit nggak puasa, perintah Allah atau pilihan? Bukan perintah Allah. Siapapun kita yang kondisi sakit atau musafir boleh tidak puasa. Bukan disuruh untuk tidak puasa, boleh tidak puasa. Artinya boleh juga kita berpuasa, tapi harus ingat catatannya. Ketika kita sakit, dokter yang kredibel, yang dipercaya, yang memang dia muslim, mukmin, imannya baik, kasih saran, maaf Pak,
kondisi bapak seperti ini, berdasarkan ilmu kedokteran, bapak nggak boleh lapar, haus dalam waktu sekian jam. Kalau itu terjadi, boleh jadi kondisi bapak akan semakin drop. Tapi kita yakin banget, aku puasa pasti jadi sehat. Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kalau kita nggak yakin mau puasa, jangan-jangan dokter kan ilmunya dari Allah juga. Mau puasa ragu-ragu. Nah, untuk yang seperti ini tadi Al-Baqarah 184, boleh kita tidak puasa. Yang tidak puasa nggak dosa. Yang tetap puasa juga nggak dosa. Otomatis tetap dapat pahala. Asalkan yakin. Kalau yang ragu-ragu, kuat nggak puasa ya? Tapi yang lain pada puasa, udah puasa aja lah. Akhirnya kok makin parah sakitnya, dosa dia. Masuk kategori bunuh diri. Tapi yang yakin itu nggak dosa, dapat pahala. Dalam hadis qudsi Bukhari Muslim, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu berikan sesuai dengan keyakinan hambaku. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Termasuk syariat Allah yang lain, perintah Allah yang lain, selalu ada jalan keluar ketika kondisi kita tidak normal. Bagaimana kalau seseorang dia sehat, dokter mendiagnosa dia sehat, gak ada masalah, tapi dianya sendiri rasanya aku nggak kuat puasa nih. Biasa sehari makan 4 kali, sekali makannya 5 piring. Boleh nggak dia nggak puasa? Dia nggak dalam kondisi sakit, cuma perasaannya. Boro-boro 13 jam gua nggak makan nggak minum, sehari-hari aja per 3 jam gua harus makan. Boleh nggak puasanya? Otomatis nggak boleh. Perasaan itu bisikan dari setan. Disitulah kita harus pahami tadi Al-Hajj ayat terakhir, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nggak ada orang sehat puasa mati, nggak ada. Nggak ada orang sehat sholat berdiri rukuk sujud jadi sakit, nggak ada. Lain kalau kondisinya sedang tidak sehat. Nah, itu tadi penjelasannya. Jamaah dan Allah ayatum ajma'in. Syariat Allah, perintah-perintah Allah, di samping tidak ada satupun yang ditujukan untuk memberatkan kita, untuk menyulitkan kita, untuk menyengsarakan kita. Di samping itu, semua syariat Allah, semua perintah Allah, semua larangan Allah justru untuk kebaikan kita. Tidak sedikit sakit yang ternyata medis nggak sanggup menangani, dengan melaksanakan salah satu perintah Allah dia jadi sehat. Itu sudah banyak kisahnya. Walaupun Rasul nggak detailkan, nggak sebutkan satu persatu manfaatnya apa, tapi faktanya terjadi. Ada banyak kisah, itu kisah yang bisa dipercaya. Contoh perintah istiqomah sholat tahajud, Profesor Dr. Muhammad Soleh, seorang ilmuwan dari Universitas Brawijaya Malang dan juga Airlangga Surabaya, keluarga ulama dari Kediri. Waktu itu beliau divonis sakit kanker kulit. Ternyata sudah stadium lanjut. Rumah sakit dalam dan luar negeri, semua dokternya sudah angkat tangan. Keluarga ulama, beliau ngerti ilmu. Beliau faham dengan hadis Nabi, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit yang Allah turunkan di muka bumi pasti ada obatnya.
Beliau yakin dengan hadis itu, sekaligus beliau yakin saat ini mungkin obat untuk sakitku manusia belum tahu. Beliau bertekad untuk sholat tahajud, tujuannya untuk bertanya kepada Allah, apa obatnya. Beliau tekadkan itu, sebelum dapat jawaban dari Allah, beliau tidak akan berhenti. Dia lakukan jam 3 sampai kira-kira dekat subuh, rutin. Setelah sebulan, 2 bulan, masih belum dapat jawaban dari Allah. Beliau terusin 6 bulan, jawaban belum dapat, tapi kok rasa sakitnya nggak ada. Periksa ke rumah sakit, kaget, sudah sembuh, tinggal beberapa persen. Belum, makin mantap, terusin, sembuh 100%. Akhirnya karena sudah berbulan-bulan dirutinkan tahajud menjadi kebutuhan buat jiwa raganya. Beliau tidak hentikan lagi tahajud. Kita yang aneh, sebulan penuh selalu sholat tarawih, harusnya sudah kecanduan tuh. Harusnya kecanduan, selepas Ramadan tetap kerjakan sholat-sholat sunnah. Sebulan penuh setiap subuh kita jamaah, harusnya sudah kecanduan. Selepas Ramadan tetap kita berjamaah. Sayangnya hal baik itu kok tidak menyandu di mayoritas umat Islam. Lepas Ramadan kembali masjid mushola, suasana jamaahnya agak meredup. Semoga al-muttaqin tetap semarang. Sebagai seorang ilmuwan, akhirnya Profesor Muhammad Sholeh, beliau penasaran, kenapa cuma dengan tahajud kok bisa sembuh, nggak diobati dengan obat yang lain. Kanker kulit stadium lanjut yang dokter angkat tangan, cuma dengan tahajud kok bisa sembuh. Beliau masuk laboratorium, beliau teliti segala macam, dari cuacanya, dari gerakan-gerakannya. Beliau simpulkan, kesimpulan beliau itu beliau tulis dalam satu buku, terapi sholat tahajud. Jemaah dan Allah hayakum ajmain. Jadi semua perintah Allah, semua syariat Allah, di samping tidak ada satupun yang ditujukan untuk memberatkan kita, itu adalah merupakan karunia, bentuk dari kasih sayang Allah untuk kita. Datang Ramadan, datang perintah Allah puasa, itu nikmat dan karunia dari Allah buat kita. Siapapun kita yang sadar telah mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, wajib kita sikapi dengan sikap bahagia, sukacita, gembira, ria. Nah itu orang-orang dulu banyak sebagai ungkapan gembira menyambut Ramadan, mereka kirimi tetangga makanan, minuman. Mereka undang saudara tetangga untuk bareng-bareng mengungkapkan rasa sukacitanya. Dibahasakan di tradisi kita menjadi unggahan. Ada satu jamaah datang ke rumah, saya tahu dia ingin mempraktekkan unggahan, wujud gembira menyambut Ramadan. Gembira menyambut Ramadan sebagai bagian dari rahmat dan karunia Allah, hukumnya wajib. Datang adzan, tandanya rahmat Allah, perintah sholat datang, wajib kita gembira. Informasi besok 1 Ramadan, tanda rahmat Allah, karunia Allah datang, wajib kita gembira. Wajib. Dalil wajibnya mana? Surah Yunus ayat 58. Tadi di rakaat pertama sholat, sama-sama kita dengerin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikan wahai Rasul, bi fadlihi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka umat Islam berbahagia, bersukacita, bergembira. Mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah, huwa khairum mimma yajma'un, nilainya jauh lebih baik dibanding mereka yang Allah berikan kekayaan duniawi tapi tidak Allah berikan karunia dan rahmatnya. Jadi Ramadan datang kita gembira, wajib hukumnya. Dalilnya Yunus 58. Tapi jangan sampai kita menggunakan dalil dengan hadis palsu. Gembira menyambut Ramadan wajib, dalilnya Yunus 58. Jangan berdalil dengan hadis palsu. Ini yang masih sering saya dengar di masjid, di mushola, hadis palsu disampaikan dengan menyebut sebagai hadis. Itu tidak boleh. Nggak tahu di Al-Mutakin ada yang nyampein enggak. Kalau saya sebut sebagian, bapak-bapak bisa nerusin, berarti di sini sering suka disampaikan. Hadis palsu itu man fariha bidukhuli Ramadan, apa lanjutannya? Nah, berarti di sini nggak ada disampaikan, ya alhamdulillah. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini hadis palsu. Jangan katakan hadis. Barang siapa gembira menyambut datangnya Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya dari tersentuh api neraka. Ini bukan hadis. Hadis palsu, nggak boleh dikatakan sebagai hadis. Kalau kita tahu hadis palsu, kita katakan Rasulullah bersabda man fariha, ini bisa masuk kategori berdusta dengan mengatasnamakan Rasul. Hadis Bukhari Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta mengatasnamakan aku dengan sengaja, tahu hadis palsu tetap disampaikan Rasulullah bersabda, berarti sengaja tuh. Untung ada kalimat muta'ammid dan sengaja. Dia sampaikan man fariha, qala Rasulullah man fariha, tapi dia nggak tahu kalau itu palsu. Nah, ini nggak masuk kategori sengaja. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Jadi gembira menyambut syariat Allah, menyambut perintah-perintah Allah yang merupakan bagian dari karunia dan rahmat Allah, hukumnya wajib. Dan gembira menyambut karunia Allah, rahmat Allah, syariat Allah, perintah Allah, itu gambaran dari keimanan kita. Semakin sempurna keimanan kita, pasti kita akan semakin gembira ketika Allah turunkan ayat perintah ini. Mereka yang mendapatkan perintah Allah kok justru sedih. Aduh, bentar lagi Ramadan datang, nggak boleh lagi kita makan siang, nggak boleh lagi kita minum, malah sedih, berduka. Ini aneh ini. Kalau dia sebagai orang mukmin, ini aneh. Mungkin dia muslim, bukan mukmin. Kalau mukmin, datang perintah sholat pasti gembira. Datang perintah puasa gembira. Datang perintah zakat gembira. Datang perintah buka. Nah, kalau datang perintah buka nggak usah diomong nih. Belum datang aja udah ditunggu-tunggu, apalagi datang, pasti gembira. Dan itu nggak salah. Rasulullah sudah akui itu dalam hadis Bukhari Muslim. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang puasa ada dua kegembiraan. Yafrahu hina aftara. Pertama, orang yang puasa ketika tiba waktu berbuka dia gembira. Ini siapapun.
Dan yang berikutnya, wa idza laqiya rabbah fariha bisaumi. Kegembiraan yang kedua bagi orang yang puasa, ketika nanti berjumpa dengan Rabbnya, dia akan bangga, untung dulu gua puasa Ramadan, untung. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sikap gembira, bahagia menyambut datangnya syariat Allah, datangnya perintah Allah, itu cerminan dari keimanan seseorang. Nah, itu orang yang meyakini Allah, meyakini Rasulullah, tapi dia belum melaksanakan perintah Allah atau belum juga meninggalkan larangan Allah, dia belum disebut mukmin. Baru sebatas muslim. Orang yang sudah berikrar 2 kalimat syahadat, belum lagi melaksanakan perintah Allah, sholat ini dan lain sebagainya, dia baru disebut muslim, bukan mukmin. Dulu di masa Rasul ada beberapa orang Badui, Allah memberikan hidayah, mereka masuk Islam, mereka ikrar 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul. Setelah itu mereka berangkat pulang, baru keluar dari rumah Rasul, dari majelisnya Rasulullah SAW. Mereka dengan bangganya, dengan suara lantang berkata, amanna, amanna, kami sudah beriman, kami sudah menjadi orang yang beriman. Salah enggak itu? Rupanya itu salah. Mereka baru mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mereka belum lagi mendapatkan perintah Allah, belum lagi melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Di saat itulah Allah turunkan ayat di surah Al-Hujurat ayat 14. Allah perintahkan Rasul untuk menegur mereka, meluruskan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Al-ayat. Orang-orang Badui berkata, kami sudah beriman. Qul, tegurlah wahai Rasul mereka, luruskan mereka. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, tetapi qulu, katakanlah aslamna, kami sudah menjadi muslim. Muslim mukmin berbeda. Mukmin sudah pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Katakanlah kami sudah menjadi muslim. Jika selanjutnya kalian taati Allah dan Rasulnya, kalian laksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi, Allah tidak akan mendolimi kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. Semoga hidayah, taufik dan maunah dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita. Melalui momentum Ramadan ini kita mampu lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, boleh sebelum kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadidani sebagai muslim sejak lahir Imam Kiai. Barangkali di dalam perjalanannya mungkin banyak yang berbuat dosa besar, tapi akhirnya setelah belajar atau lebih lanjut menyadari bahwa dosa-dosa yang besar itu dihilangkan, dijauhkan, sehingga kembali kepada ajaran-ajaran yang benar seperti yang Pak Kiai sampaikan. Apa itu masih bisa disebut sebagai mukmin yang terakhir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu
kebaikan ajaran Islam, seluruh dosa yang paling besar sekalipun akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita taubati dengan taubatan nasuha. Di surah Az-Zumar Allah menegaskan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Ayat. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, seluruh dosa tanpa kecuali. Tanpa kecuali seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Hanya saja dosa syirik jika tidak ditaubati pasti tidak akan diampuni. Khusus dosa syirik wajib ditaubati untuk dapatnya pengampunan dari Allah. Dosa selain syirik, membunuh, berzina, meskipun nggak taubat bisa dapat ampunan dari Allah, tapi tidak pasti. Untuk pasti mendapatkan ampunan dari Allah harus ditaubati. Ada 2 ayat di surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi mereka yang tidak bertaubat. Tapi Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik meskipun nggak taubat jika Allah kehendaki. Dosa berzina, dosa membunuh, dosa besar apalagi selain syirik. Korupsi dosa besar apa dosa kecil? Besar korupsi. Minuman keras besar kecil? Besar. Semua dosa besar selain syirik itu bisa Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Tapi kalau kita taubati, jadi taubatan nasuha, itu cara untuk memastikan dosa kita diampuni oleh Allah. Dan ketika dosa kita sudah diampuni, dalam hadis Nabi, faman taba min dunubihi kaman la dan balah. Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Tambah lagi, ketika dosa-dosa besar itu terjadi karena kita belum ngaji, karena kita nggak tahu. Kita korupsi 10 triliun, kita nggak ngaji, nggak tahu kalau itu dosa. Begitu udah 10 triliun cukup nih, sekarang aku mau ngaji lah biar tahu. Dosa nggak tuh? Enggak ya. Jangan-jangan kalau selanjutnya nggak ngaji, gue nggak pengen tahu, mau korupsi dulu, udah korupsi nanti baru tahu. Dosanya dosa, kenapa hal wajib kok tidak kamu ketahui? Jadi fardu ain kita ngaji, mengetahui apa saja kewajiban yang harus kita jalankan, itu fardu ain. Bagaimana cara menjalankan kewajiban-kewajiban itu fardu ain untuk dipelajari. Apa saja hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu wajib dipelajari. Jadi semua kewajiban, semua keharaman hukumnya fardu ain, harus kita kaji, kita pahami. Jadi ketika kita berdosa, kita taubat, taubatan nasuha, pasti Allah ampuni. Ketika Allah sudah ampuni dosa kita, maka kita menjadi seperti orang yang tidak punya dosa. Lebih-lebih Ramadan ini, jaminan dari Allah, dari Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa puasa Ramadan, barang siapa sholat tarawih. Ini 2 hadis dan sama-sama dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh ulama hadis yang sama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ulama hadis.
Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan, barang siapa melaksanakan sholat tarawih, qiyam Ramadan semata-mata karena iman pada Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dalam syarah hadis, dosa yang dimaksud bukan cuma dosa kecil, tapi termasuk dosa besar. Selama dosa itu dosa cuma kepada Allah. Kalau dosa itu dosa kepada sesama hamba Allah, amalan apapun tidak akan bisa menjadi jalan untuk kita diampuni oleh Allah, kecuali kita minta dinetralisir oleh orang yang kita zalimi. Berzina dosa kepada Allah atau kepada sesama? Dosa kepada Allah. Kalau zinanya seneng sama seneng, dia nggak merasa didolimi kok. Dosa pada Allah. Karena itu berzina bisa diampuni oleh Allah. Beda halnya dengan memperkaos. Memperkaos apa? Supaya lebih halus bahasanya. Kalau itu dosa kepada Allah, dosa kepada seseorang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menanyakan masalah ziarah kubur. Ada tidak sih untuk sesuai dengan syariat? Soalnya kuburan itu ramai sebelum puasa dan setelah lebaran. Ada yang masih dalam tradisi biasa, memang ada tawaran istri. Ini baru saya tanyakan karena kuburan orang itu kan jauh-jauh. Dan kuburan kami ini dia itu namanya sebelum puasa dan setelah lebaran. Ada pemahaman paling abdul dengan syariat ziarah kubur kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini pertanyaan terakhir. Setelah ini nggak ada lagi pertanyaan. Tenggorokan saya udah mulai kering. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Sunnah tanpa ditentukan waktunya. Dalam hadis sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Dulu di awal Islam aku melarang kalian ziarah kubur. Ternyata larangan ini enggak lama. Setelah Rasul mendakwahkan akidah umat sudah semakin baik, larangan ziarah kubur dicabut oleh Rasul. Fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat menjadikan kalian zuhud di dunia, tidak cinta dunia, dan menjadikan kalian lebih gemar, lebih cinta akhirat. Jadi hukum ziarah kubur sunnah tanpa dibatasi waktu, siang ataupun malam tetap sunnah. Bahkan Rasul seringnya ziarah kubur sebelum subuh, sesudah tahajud. Rasul seringnya ziarah kubur sebelum subuh, sesudah tahajud. Itu satu kisah hadis Bukhari Muslim dari Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah tidur, apa sih orang tidur setengah sadar, gerayah-gerayah nyari, kok Rasul nggak ada. Langsung Siti Aisyah bangun. Siti Aisyah curiga, jangan-jangan Rasul ke rumah madunya. Siti Aisyah keluar cari-cari, ternyata Rasul ada di pemakaman Baqi. Ketika Siti Aisyah sampai sana, Rasul sedang mendoakan hamba-hamba Allah yang mulia yang ada di situ. Allahumma gfir li ahli Baqi'il gharqad, ya Allah berikan ampunanmu untuk orang-orang yang ada di Baqi ini.
Rasul tanya Aisyah, kenapa kamu kesini? Kamu mencurigai aku ya? Rasul tahu Siti Aisyah curiga Rasul ke istri yang lain. Jadi ziarah kubur sunnah tanpa terbatas waktu. Rasul sering praktekkan ziarah kubur sebelum subuh, sesudah tahajud. Termasuk dianjurkan ziarah kubur di Jumat sore, tanpa ada ketentuan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Jadi ziarah sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan itu bagian dari tradisi, tapi tidak keluar dari kesunahan. Asal tidak diyakini ziarah sebelum Ramadan lebih afdol. Afdol menurut kita, tidak afdol dalam syariat Islam. Setiap saat, bahkan ketika kita datang lewat, kita temui satu kuburan muslim, di situ ada kesunahan, ucapkan salam dan doain. Jadi ziarah kubur hukumnya sunnah kapanpun tanpa terbatas waktu. Nggak ada beda ziarah di sebelum Ramadan atau ziarah di hari-hari lain, tetap sama-sama sunnah, tanpa ada sebelum Ramadan lebih afdol dibanding hari-hari yang lain. Jadi ya ada baiknya tradisi. Baiknya itu apa? Menggembirakan pedagang kembang. Nah itu baiknya itu. Idkhalus surur ala qalbi mu'minin shadaqatun, bernilai sedekah. Enggak ziarah, ada pahalanya loh. Pahalanya apa? Pedagang kembang banyak, lo ziarah, lo beli, mereka senang, pahalanya gede. Harga 5.000 kasih 50.000, lebih-lebih, pahalanya lebih gede lagi. Jadi tetap boleh, tapi jangan ditambahi sebelum Ramadan ziarah sunnah, tidak. Ziarah kapanpun hukumnya sunnah. Kembalikan hukum ziarah di yang ada dalam hadis Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.